Pernah nggak sih kamu merasa semua orang jalan lebih cepat dari kamu? Ada yang sudah sukses, ada yang sudah punya pasangan, rumah, bahkan anak. Sedangkan kamu masih berjuang dengan keraguan, masih mencari tahu arah, dan masih bingung sama jalan hidupmu sendiri. Rasanya kayak kamu duduk di halte sendirian, sementara semua orang sudah naik kereta masing-masing. Tapi tahu nggak, ketertinggalan itu seringkali cuma ilusi waktu. Hidup ini bukan lomba lari, bukan juga balapan mobil. Nggak ada garis finish seragam yang harus dicapai di usia tertentu. Nggak ada papan skor yang ngasih tahu siapa lebih unggul. Yang ada cuma kita, dengan cerita kita sendiri, kecepatan kita sendiri, dan tujuan kita sendiri. Kalau kamu merasa tertinggal, mungkin bukan karena kamu lambat. Mungkin kamu lagi ambil jalur yang lebih sepi. Jalan setapak yang nggak seramai jalan tol orang lain. Tapi bukan berarti jalan itu salah. Justru di jalan itu, kamu bisa lihat lebih banyak pemandangan. Bisa dengar suara hati kamu sendiri. Dan kadang, di sanalah kamu temukan hal yang orang lain lewatkan. Ketertinggalan itu ilusi, karena waktu punya irama yang beda-beda di setiap hidup manusia. Ada yang cepat karena mereka tahu tujuannya sejak awal, ada yang lambat karena mereka butuh waktu untuk kenal dirinya sendiri. Dan percaya deh, orang yang kenal dirinya akan jauh lebih mantap saat melangkah. Mereka mungkin datang belakangan tapi datang dengan pijakan yang lebih kuat. Kalau kamu lagi merasa tertinggal, berhenti dulu sebentar. Nggak usah panik, nggak usah banding-bandingin. Coba tanya ke diri sendiri, kamu mau kemana? Dan kenapa kamu mau ke sana? Kadang, jawaban itu lebih penting dari seberapa cepat kamu sampai. Banyak orang yang cepat sampai, tapi ternyata salah tujuan. Banyak juga yang sampai duluan, tapi kehilangan arah setelahnya. Tapi, kamu bisa sampai di tempat yang benar karena kamu sempat berhenti dan bertanya. Mulai sekarang, ubah sudut pandangmu. Ketertinggalan bukan halangan. Justru itu ruang untuk tumbuh. Di sana kamu belajar sabar. Di sana kamu belajar percaya. Dan yang paling penting, di sana kamu belajar mencintai prosesmu sendiri. Coba bayangkan, kamu lagi berdiri di perpustakaan kehidupan. Di rak-raknya ada buku-buku tebal milik orang lain, penuh pencapaian, gelar, properti, pencapaian digital. Kamu lihat punya orang lain banyak banget. Terus kamu lihat punyamu sendiri. Cuman 1-2 buku tipis. Rasanya kamu pengen tutup buku dan pergi. Tapi lalu, kamu teringat kata Seneca. It does not matter how many books you have, but how good the books are which you have. Dan saat kamu buka bukumu sendiri, kamu sadar. Di dalamnya ada perjalanan yang kamu tulis dengan air mata, tawa, dan peluh. Bukan sekadar cerita sukses, tapi cerita tumbuh. Kamu mungkin belum punya banyak, tapi kamu punya makna. Dan itu lebih dari cukup. Maka, jangan remehkan 1 langkah kecilmu hari ini. Karena bisa jadi itu 1 paragraf penting dalam buku kehidupanmu yang nggak dimiliki siapapun di dunia ini. Dan kalau kamu mau tahu, sejarah juga penuh dengan bukti bahwa ketertinggalan bukan akhir dari segalanya. Malah bisa jadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Lihat aja Thomas Edison. Dulu dia dianggap murid bodoh oleh gurunya. Tapi justru dari ketertinggalannya itulah, dia menemukan ratusan cara yang gagal. Sampai akhirnya berhasil menciptakan bola lampu yang menerangi dunia. Bayangin, kalau dia nyerah cuma karena merasa lebih lambat dari orang lain? Atau Albert Einstein. Waktu kecil, dia telat bicara, bahkan dianggap bermasalah oleh lingkungannya. Tapi dari keterlambatan itulah muncul pemikiran mendalam yang nggak biasa. Dunia pun akhirnya kenal teori relativitas yang mengubah sains selamanya. Dan jangan lupakan Colonel Sanders yang baru mulai bisnis KFC di usia 60-an. Di saat banyak orang sudah menganggap hidupnya terlambat, dia malah mulai. Dan kita tahu akhir ceritanya. Ayam gorengnya sekarang ada di mana-mana. Sejarah ngajarin kita 1 hal penting. Waktu itu relatif. Banyak tokoh besar justru datang belakangan, tapi dampaknya jauh lebih panjang.
Jadi kalau kamu merasa belum sampai kemana-mana, nggak apa-apa. Kamu mungkin bukan lambat, kamu cuma sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Karena dalam dunia yang sibuk mengejar cepat, kadang yang pelanlah yang bisa lihat lebih jauh. Jadi, peluk prosesmu. Jangan panik karena merasa tertinggal. Bahkan sejarah pun berpihak pada mereka yang berani sabar dan terus melangkah. Ingat, nggak ada yang benar-benar tertinggal kalau masih mau belajar dan melangkah. Kamu bukan terlambat, kamu cuma lagi dipersiapkan. Jalanmu mungkin lebih panjang, tapi mungkin juga lebih bermakna. Jadi jangan takut tertinggal, karena siapa tahu kamu bukan tertinggal, tapi justru sedang diajak menyiapkan sesuatu yang luar biasa.